see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Best to give me loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Pertarungan ini tidak begitu mengherankan ketika menjadi topik yang disukai orang-orang di Akademi Bagian Dalam. Pertarungan di dalam arena yang menyebabkan banyak orang menjadi terkejut itu berakhir dengan kemenangan sempurna Xiao Yan. Lin Xiuya dan Liu Qing adalah orang-orang yang namanya bergema seperti guntur di antara murid-murid di dalam Akademi Bagian Dalam. Mereka adalah orang-orang menakutkan yang telah mendominasi 3 besar di peringkat kekuatan. Tidak ada yang bisa menggantikan mereka semua sampai mereka terlepas dari identitas murid mereka dan menjadi tetua Akademi Bagian Dalam. Karena itu, dibandingkan dengan mereka, Xiao Yan yang telah menghilang selama 2 tahun, memberi orang-orang perasaan yang agak tidak realistis, karena aura legendaris yang hebat yang menyelimuti namanya, karena pengaruh pemikiran publik. Meskipun ketika Xiao Yan meninggalkan menara setelah ia telah bertarung dengan Lin Xiuya pada waktu itu, hal itu hanyalah sebuah ujian. Beberapa ahli-ahli terkuat telah dapat melihat perbedaan kekuatan di antara mereka berdua meskipun murid-murid biasa tidak memiliki penglihatan untuk melihat siapa yang terkuat dalam pertarungan cepat. Adapun saat serangan besar terhadap aliansi hitam, ia telah membunuh Han Feng yang berada di taraf Do Huang. Tindakannya itu terlalu mengejutkan sehingga membuat orang-orang merasa bahwa itu tidak nyata. Terutama bagi orang yang tidak menyaksikannya secara langsung. Meskipun banyak orang tidak mengungkapkan perasaan tidak setuju mereka keras-keras, pikiran itu tetap berada di hati mereka. Akan tetapi, pertarungan panas berapi-api yang telah terjadi di hadapan setengah populasi murid Akademi Bagian Dalam menyebabkan pemikiran yang samar-samar ada di hati mereka itu benar-benar lenyap. Murid-murid dari Akademi Bagian Dalam jelas menyadari akan kekuatan Lin Xiuya dan Liu Qing. Namun, bahkan dengan bekerja sama, mereka berdua tidak dapat bertahan selama 10 serangan melawan Xiao Yan. Kekuatan ini cukup untuk secara sendirinya melenyapkan semua keraguan tentang Xiao Yan dan membuat semua orang merasa terkejut. Oleh karena itu, ada banyak murid yang sangat senang dengan pertempuran itu dan menyebarkan berita ke teman-teman mereka meskipun sudah lewat beberapa hari setelah pertempuran panas yang berapi-api, yang menyebabkan darah orang mendidih. Wajah mereka juga akan mengungkapkan rasa hormat. Seseorang yang mampu membangun faksi seperti Gerbang Pan memang bukan orang biasa. Anggota dari Gerbang Pan bahkan tampak lebih bersemangat dalam menghadapi berita yang menyebar di antara siswa lain ketika mereka merasakan rasa hormat dari orang-orang tersebut. Mereka akan berpura-pura bersikap tenang dan melambaikan tangan mereka, kemudian akan segera secara acak menyebutkan bahwa mereka sesekali bertemu sosok legendaris ini di dalam Gerbang Pan. Setelah itu, jika mereka beruntung, mereka akan diberikan pil ketika memperhatikannya memurnikan pil obat. Setiap hal itu terjadi, kecemburuan yang muncul di wajah orang-orang di luar akan menyebabkan kesombongan mereka melambung tanpa batas. Xiao Yan sekali lagi menyembunyikan dirinya di dalam Gerbang Pan saat hawa di luar berubah menjadi panas terik karena pertarungan besar di arena pertarungan. Kadang-kadang, Lin Yan, Lin Xiuya, dan Liu Qing akan datang. Namun seringnya Xiao Yan sendirian di ruang rahasia, memurnikan pil-pil atau berlatih. Waktu perlahan berlalu di tengah hari-hari yang tenang seperti ini. Tanpa diketahui, Xiao Yan telah tinggal di Akademi Bagian Dalam selama hampir setengah bulan. Ia juga menerima kabar bahwa Xiao Li telah berhasil dalam kurun waktu ini. Ia juga membuat kemajuan mengumpulkan para penolong. Ada banyak ahli di dalam daerah pelosok hitam. Akan tetapi, mencoba mengumpulkan orang-orang pemberontak ini di hadapannya tidak hanya mengharuskannya untuk menghabiskan sedikit uang, tetapi juga mengharuskannya untuk memiliki kekuatan yang akan mereka hormati. Dua hal ini adalah hal-hal yang dimiliki oleh Gerbang Xiao saat ini. Karenanya, cukup banyak para ahli yang terkenal di daerah pelosok hitam menyatakan minat yang besar terhadap perekrutan Gerbang Xiao. Menurut situasi ini, ada kemungkinan bahwa jajaran ahli yang dikumpulkan oleh Gerbang Xiao ketika waktunya tiba akan melebihi harapan Xiao Yan. Xiao Yan sedang melihat ke bawah dari sudut pandang yang tinggi dari atap sebuah bangunan di Gerbang Pan. Beberapa saat kemudian, terdengar suara langkah kaki perlahan terdengar di belakangnya. Ia membalikkan kepalanya dan melihat Xiao Yu yang sedang menaiki tangga.
Ia baru saja akan berbicara ketika tatapannya mengarah ke seorang wanita cantik dan anggun di belakang Xiao Yu. Xiao Mei, wajah yang akrab menyebabkan Xiao Yan menjadi terkejut ketika ia segera teriak dengan senyuman. Xiao Yan GG. Wanita muda itu mengenakan gaun ungu pucat. Tubuhnya yang indah terlihat semampai. Aspek tertentu dari diri mudanya memiliki sikap anggun yang sebanding dengan wanita dewasa. Ini terutama pada wajah kecilnya yang merupakan campuran pesona dan kemurnian. Kemungkinan, wanita muda luar biasa semacam ini memiliki cukup banyak pelamar di akademi bagian dalam. Namun pada saat ini, wanita muda yang tampil cukup dingin di mata banyak orang yang suka padanya ini, memanggil dengan suara lembut yang agak malu-malu. Xiao Yan mengangguk dan tersenyum. Pandangannya seketika menuju ke Xiao Yu saat ia berkata, "Aku sudah mengurus hampir semua hal setelah tinggal di dalam akademi bagian dalam untuk waktu yang lama. Aku berpikir untuk pergi berlatih sebentar di pegunungan selama sisa waktu yang ada. Aku akan melakukan perjalanan kembali ke akademi bagian dalam untuk membawa Lin Yan dan yang lainnya ketika kakak kedua telah menyelesaikan masalahnya." Xiao Yu terkejut ketika ia mendengarkan ini. Ia sedikit mengernyit dan berkata, "Haruskah kau mengatur jadwalmu sebegitu ketatnya? Sekte Misty Cloud dan Yunsan bukanlah musuh yang biasa. Saat itu, semua yang telah aku pikirkan ketika aku diusir dari Kekaisaran Jiama adalah melakukan segalanya untuk memperkuat diriku. Hehe, setelah kakak kedua datang, apakah kau tahu bahwa aku yang dulu hampir kehilangan akal sehat dan ingin segera menyerang Kekaisaran Jiama setelah mendengar bahwa klan Xiao hampir dilenyapkan oleh Sekte Misty Cloud?" Xiao Yan tersenyum. Namun suaranya tenang tanpa gejolak. "Dan aku akhirnya bertahan pada saat terakhir." Xiao Yan menggaruk hidungnya dan tertawa pelan. "Ini kare. Nah, aku tahu bahwa dengan kekuatanku 2 tahun lalu, pasti nasibku tidak akan jauh berbeda dari yang dulu. Bahkan jika aku memang melakukannya, mungkin akhirnya aku melarikan diri dalam keadaan yang lebih menyedihkan dan dikejar-kejar. Mungkin ada banyak orang yang terkejut bahwa aku bisa mencapai tahap ini dalam 3 tahun. Namun, aku tidak menganggapnya mengejutkan. Ini karena usaha dan rasa sakit yang telah kubayar sebanding dengan hadiah ini." Senyuman cerah muncul di wajah pria muda di depannya. Xiao Yu merasakan sakit hati yang timbul secara refleks. Perseteruan berdarah itu adalah batu berat yang menekan setiap anggota klan Xiao. Setelah itu, beban berat balas dendam dan memperbaiki klan Xiao semua diletakkan pada orang di depannya. Dari awal hingga akhir, pria muda yang disebut sebagai sampah klan saat itu tidak mengucapkan satu keluhan pun. Xiao Yu perlahan melangkah ke depan Xiao Yan. Ia menatap pria muda ini yang tanpa sadar telah menjadi hampir sama tingginya dengannya. Tangan halusnya seketika mengusap kepala Xiao Yan sambil dengan pelan ia berkata, "Bocah kecil nakal. Paman Xiao benar tentangmu. Ia selalu yakin bahwa kau akan menjadi orang yang sangat hebat di klan Xiao. Aku akhirnya mempercayainya sekarang." Rasa iri dan kekesalan melintas di mata indah Xiao Mei saat ia berdiri di samping dan menyaksikan Xiao Yu yang melakukan tindakan penuh kasih sayang kepada Xiao Yan. Siapa bilang bahwa seorang wanita muda tidak merindukan cinta? Dengan reputasi Xiao Yan saat ini di dalam akademi bagian dalam, cukup banyak wanita muda dengan bakat dan penampilan yang baik yang mengagumi dirinya. Juga, tidak ada kekurangan terhadap wanita muda yang diam-diam menggodanya. Bayangan yang awalnya ada jauh di dalam hati Xiao Mei juga meluas. Namun, satu masalah saat itu benar-benar mengakibatkan ia hanya mampu menyegel perasaan seperti itu di dalam hatinya. Ia sudah mengetahui bahwa meskipun mereka telah kembali berteman, sangatlah berat untuk Xiao Yan dan dirinya untuk kembali ke jenis hubungan yang mereka miliki di masa lalu. Dari sudut pandang tertentu, hubungan Xiao Mei dan Sun Er dengan Xiao Yan berdiri di garis awal yang sama pada saat itu. Namun, setelah mereka mulai lari, seketika jalur berubah saat Xiao Yan terjatuh dari seseorang yang berbakat menjadi sampah. Hubungan antara mereka berdua juga berubah drastis, menyebabkannya menjadi seperti sekarang, yang mana sudah sangat sulit untuk disembuhkan. Xiao Yan agak tertekan dengan tindakan Xiao Yu yang seolah-olah ia sedang berhadapan dengan seorang anak kecil. Ia memalingkan kepalanya dan berbicara dengan ketidakpuasan. "Siapa yang kau panggil bocah kecil nakal? Waktu itu kau mendobrak masuk ke tempat aku mandi. Tidak hanya tangan dan kakimu yang bertingkah aneh, tapi kau juga berteriak bahwa kau menerjang masuk karena kau sedang panik karena dikejar oleh binatang magic.
Setelah semua hal itu telah terjadi, kau pikir aku ini bodoh? Anak yang dipenuhi dengan pikiran-pikiran buruk pada usia yang begitu muda, alasan apa lagi selain kau memang nakal? Wajah Xiao Yan agak memerah saat ia memutar matanya dan berbicara dengan bibir mengerut. Aku tidak bersalah. Xiao Yan terbatuk. Wajahnya berubah agak memerah entah mengapa saat ia membuka mulutnya untuk membela diri dari tuduhan terhadap tindakan yang ia lakukan waktu masih kecil. Dalam pembelaan dirinya, tatapannya diam-diam melirik ke arah sepasang kaki yang ramping dan halus di hadapannya dan ia pun tanpa sadar menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Ia bertanya-tanya, pria mana yang dapat mendapatkan kaki yang luar biasa seperti itu? Tatapan Xiao Yan mungkin tersembunyi, tapi masih diketahui oleh Xiao Yu yang peka. Kemerahan samar-samar mengalir ke wajah cantik itu saat ia menatap ke arah Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan terlihat malu. Ia mengamati wajah Xiao Yu yang agak memerah dan saat itu muncullah sedikit kehangatan di dalam hatinya. Ia tersenyum sedikit dan berbicara ke mereka berdua. Aku akan mengirimkan seseorang untuk memberitahukan kalian semua setelah aku menyelesaikan masalah di Kekaisaran Jiama. Pada saat itu, kalian semua bisa kembali jika kalian mau. Percayalah padaku, pada saat itu klan Xiao akan menjadi klan terkuat di dalam Kekaisaran Jiama. Xiao Yu dan Xiao Mei mengangguk sedikit saat mereka melihat ekspresi serius Xiao Yan. Mereka percaya bahwa Xiao Yan pasti akan bisa memenuhi janjinya kepada mereka. Hehe, ini sudah sedikit larut. Aku juga harus memasuki pegunungan. Aku rasa aku akan benar-benar pergi meninggalkan tempat ini saat aku kembali lagi. Xiao Yan melambaikan tangannya ke arah mereka berdua tapi tidak menunda waktu lebih lama lagi. Ia bertindak santai saat ia menuju tangga menurun. Saudara sepupu Xiao Yan. Xiao Mei mengepalkan erat-erat tangannya yang halus ketika ia melihat bahwa Xiao Yan hendak menuruni tangga. Akhirnya ia tidak bisa menahan untuk berteriak kencang. Xiao Yan menolehkan kepalanya dan menatap menuju wanita muda itu. Aku minta maaf. Wajah kecil Xiao Mei yang memerah. Sesaat kemudian ia memunculkan keberanian untuk berbicara dengan suara lembut dengan malu-malu. Xiao Yan terkejut. Ia segera tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Kita ini saudara yang telah tumbuh bersama. Tidak perlu mengatakan hal-hal seperti itu. Aku sudah melupakan tentang masalah waktu itu." Xiao Yan tidak berhenti setelah berbicara. Ia berbalik, menuruni tangga dan menghilang dari tatapan dari kedua wanita itu. Bagian belakang gigi Xiao Mei menggigit bibir bawahnya dengan erat ketika ia melihat tempat di mana Xiao Yan menghilang. Beberapa saat kemudian, ia berbicara dengan suara lembut yang agak pahit. Apakah kau benar-benar sudah melupakannya? Xiao Yu menghela nafas ketika ia melihat wajah Xiao Mei yang sedih dan pahit. Ia menarik Xiao Mei ke pelukannya saat tangannya yang halus mengusap rambut Xiao Mei. Tatapannya mengarah ke tempat di mana Xiao Yan telah pergi dan senyuman pahit tipis muncul di wajah cantiknya. Orang ini tetap benar-benar keras kepala seperti dulu. Siapapun yang melukainya akan diusir sepenuhnya dari hatinya.